Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sahabat Jundu Channel dimanapun berada. Alhamdulillah semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali lagi bersama Ana Derobi di tayangan Jundu Channel pada program Kisah-Kisah Teladan atau kisah lainnya yang bermanfaat buat sahabat Jundu Channel dimanapun berada. Pada kali ini Ana akan menceritakan sebuah kisah yang sangat luar biasa diterimanya taubat Ka'ab bin Malik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui perantara Rasulullah SAW. Yang kita tahu adalah Ka'ab bin Malik adalah seorang panglima besar, panglima perang di antara sahabat Nabi Muhammad SAW. Kesalahan ini dilakukan karena beliau tidak mengikuti perang Tabuk, karena ada sesuatu hal yang menyebabkan ia tidak mengikuti perang Tabuk. Padahal Ka'ab bin Malik ini adalah orang yang selalu mengikuti beberapa peperangan bersama Rasulullah SAW. Apa alasan Ka'ab bin Malik tidak mengikuti perang Tabuk ini? Tetap di Jundu Channel. Bismillahirrahmanirrahim. Diceritakan oleh anaknya Abdullah bin Ka'ab bin Malik. Beliau menceritakan bahwasanya Ka'ab bin Malik pernah berkata, saya selalu bersama Rasulullah SAW dalam setiap peperangan kecuali perang Tabuk. Jadi perang Tabuk ini Ka'ab bin Malik nggak ikut. Alasannya adalah sepele. Jadi ketika itu sebelum perang Tabuk, semua kaum muslimin sedang mempersiapkan persiapan perangnya. Akan tapi Ka'ab bin Malik ini tidak mampu mengumpulkan dua kendaraan sekaligus. Padahal Ka'ab bin Malik ini sebenarnya bisa mengumpulkan dua kendaraan sekaligus. Apa alasannya kok jadi nggak bisa? Dikarenakan Rasulullah SAW pergi ke Tabuk pada saat terik yang sangat panas, kemudian dikhawatirkan pasukannya ini mengalami berbagai kesulitan. Akhirnya Rasulullah SAW meminta untuk semua kaum muslimin untuk mempersiapkan hal-hal yang dibutuhkan atau sesuatu kesulitan yang akan terjadi, entah itu bahan makanan, bahan perang, persiapan perang, amunisi dan lain-lainnya, dan air kemungkinan dan lain-lainnya. Intinya persiapan, karena di sana dalam perjalanan ke Tabuk itu kondisinya sangat panas, sangat terik. Waktu itu kaum muslimin yang mengikuti perang Tabuk cukup banyak, yaitu berjumlah 30.000 orang. Akan tapi nama-nama itu tidak tercatat dalam buku sejarah, dan hanya sedikit yang tidak mengikutinya. Dan orang-orang yang tidak ikut dalam perang Tabuk beranggapan bahwasanya ia tidak ketahuan oleh Rasulullah SAW, karena begitu banyak kali ya. Jadi 30.000 orang banyak yang ikut, yang nggak ikut dipikir Rasulullah nggak tahu, Rasulullah juga nggak bakal absen dan lain-lain gitu. Padahal Rasulullah SAW bisa saja tahu dengan mudah dengan bantuan atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah SAW merencanakan berangkat ke Tabuk ketika tumbuh-tumbuhan atau buah-buahan dinilai sudah bagus. Akhirnya mereka semua kaum muslimin mempersiapkan segala persiapannya. Ada yang ngumpulin buah, ada yang ngumpulin ini dan itu. Nah, Ka'ab bin Malik ini keasikan dia dengan ngumpulin buah, ngumpulin makanan dan lain-lainnya. Akhirnya dia tidak mempersiapkan persiapan perangnya berupa senjata, kuda atau kendaraan lainnya. Dia masih bersenang-senang dengan tumbuh-tumbuhan, tanaman, makanan dan lain-lainnya yang bukan merupakan esensial dari perang. Kemudian tibalah waktu puncak kesibukan kaum muslimin ketika sudah waktu atau hari haknya yang datangnya, pada sibuk orang mempersiapkan alat-alat perangnya. Nah, pada saat itu Ka'ab bin Malik baru mau mempersiapkan alat perangnya. Dia keluar, dia mencari-cari, tapi pas ketika balik udah tangan kosong deh, udah nggak dapet apa, udah diambil orang-orang dan lain-lain, entah kendaraan, entah senjata dan lain-lainnya. Sedangkan Rasulullah SAW bersama dengan pasukannya sudah berjalan jauh dan berharap nih Ka'ab bin Malik bisa nyusul, tapi karena nggak bawa apa-apa, tangan kosong, akhirnya Ka'ab bin Malik tidak mengikut perang Tabuk bersama Rasulullah SAW. Akhirnya dia masuk ke dalam rumah, dia nggak keluar, dia mau keluar rumah dia malu. Menurut keterangan teman-teman dari Ka'ab bin Malik ini, bahwasanya Rasulullah SAW selama perjalanan ke Tabuk tidak menyebut-nyebut nama Ka'ab bin Malik. Akan tapi setelah sampai di Tabuk, barulah Rasulullah SAW mencari apa yang dilakukan Ka'ab bin Malik hingga dia tidak ikut dalam pertempuran Tabuk. Salah seorang dari Bani Salimah mengatakan, "Ya Rasulullah, Ka'ab bin Malik sekarang sedang bersenang-senang dengan pakaiannya." Akhirnya perkataan yang kurang ajar nih bahasanya ke Rasulullah SAW, Mu'az bin Jabal marah dan menghardik si orang Bani Salimah ini. Betapa buruknya perkataanmu, wahai orang Bani Salimah. Demi Allah, yang aku ketahui dari Ka'ab bin Malik adalah kebaikan.
Karena ada perdebatan itu antara Mu'adz bin Jabal dan orang Bani Salimah, Rasulullah SAW pun juga terdiam. Akhirnya ada dari jauh kejauhan ada orang lagi berjalan pakaian putih, kemudian Rasulullah SAW berkata, mudah-mudahan itu adalah Abu Khaisamah. Abu Khaisamah Al-Ansari ini adalah orang yang bersedekah segantang kurma yang diolok-olok oleh orang-orang munafik. Kemudian Ka'ab bin Malik melanjutkan ceritanya, tatkala saya mendengar bahwasanya Rasulullah SAW bersama pasukannya akan kembali pulang dari perang Tabuk, kesusahan mulai menyelimuti saya. Jadi Ka'ab bin Malik ini bingung mau alasan apaan nanti sama Rasulullah SAW. Dibingung, udah dipikirin dah. Hingga Ka'ab bin Malik ini mencari bantuan kepada keluarganya, meminta bantuan alasan apa. Akhirnya udah disiapkan nih kebohongan-kebohongan dan alasan-alasan untuk kalau jika ditanya oleh Rasulullah SAW nanti bakal dijawab. Udah disiapin nih, udah siapin. Dan berharap nanti keesokan harinya Rasulullah SAW itu datang dari perang Tabuk nih. Orang-orang bersama kaum muslimin pulang dari perang Tabuk. Biasanya Rasulullah SAW ketika pulang perang itu tempat yang pertama kali dituju adalah masjid. Akhirnya udah bener tuh. Akhirnya Rasulullah SAW datang ke masjid. Mulailah tuh setelah selesai melaksanakan sholat, lalu orang-orang biasanya datang menemui Rasulullah SAW dengan berbagai macam hal, dengan berbagai macam masalah dan lain-lainnya. Tapi pada saat itu yang datang adalah orang-orang yang tidak mengikuti perang Tabuk. Ya karena berjumlah 80 orang. Ternyata yang tidak ikut perang Tabuk itu ada 80 orang. Termasuk salah satunya adalah Ka'ab bin Malik. Mereka semua pada alasan dan lain-lainnya semua bisa diterima oleh Rasulullah SAW. Tibalah ketika Ka'ab bin Malik dipanggil oleh Rasulullah. Wahai Ka'ab bin Malik, sini mendekat. Ketika sampai udah disiapin segala macam alasan dan kebohongan, dan memang Ka'ab bin Malik ini yakin nggak bakal bisa bohong di depan Rasulullah SAW. Benar-benar hilang semua persiapan yang akan dikatakan yang udah diajarin sama keluarganya, yang diajarin sama semua dah teman-teman. Ini nggak bisa ternyata. Dia nggak bisa alasan seperti orang-orang lainnya. Akhirnya Ka'ab bin Malik menceritakan dengan sejujurnya kenapa ia tidak bisa ikut di perang Tabuk. Dan dia menceritakan bahwa ia telah menunda-nunda persiapan perangnya hingga ketika hari haknya ia tidak punya persiapan apapun untuk mengikuti perang Tabuk bersama Rasulullah. Hal ini ternyata dibenarkan oleh Rasulullah. Wahai Ka'ab, engkau telah berkata jujur. Tunggulah keputusan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal nih ya, Ka'ab bin Malik ini mempunyai keunggulan, dia memiliki keterampilan dalam berbicara. Seandainya Ka'ab bin Malik bercerita nih, seandainya yang dihadapin adalah bukan Rasulullah SAW, pastilah orang selain Rasulullah SAW itu akan percaya dengan alasan Ka'ab bin Malik. Karena Ka'ab bin Malik ini adalah orang ahli negosiasi, dia ahli berbicara. Tapi ketika berhadapan Rasulullah, hilang semua, nggak punya itu kemampuan itu semua. Dia berkatakan sendiri. Ketika dia kembali kepada keluarganya, dia mengatakan begini-begitu. Waduh, berat juga ya. Kenapa nggak ngomong kayak gini? Ngomong kayak gitu kan udah diajarin gitu. Akhirnya Ka'ab bin Malik ini rasanya pengen balik kepada Rasulullah, pengen ngomong lagi nih, pengen meralat omongannya, tapi nggak mampu. Tapi nggak, udah dah, biarin dah. Emang udah keadaannya kayak gini, udah dah. Lebih lega deh, lebih lepas ketika dia menceritakan apapun yang sejujurnya. Dikatakan sama Ka'ab bin Malik dengan teman-temannya, apakah ada orang selainku yang sama alasannya sama denganku? Ternyata kata teman-temannya dan orang-orang sekitar ada 2 orang. Jadi ada 3 orang yang modelnya seperti Ka'ab bin Malik yang menunda-nunda dalam keadaan perang, dan mereka mendapatkan keputusan yang sama denganmu wahai Ka'ab bin Malik, yaitu tunggulah keputusan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Ka'ab bin Malik bertanya siapa orang tersebut. Dijawab oleh Bani Salimah ini dia adalah Murarah bin Rabi'ah dan Hilal bin Umayyah. 2 orang ini adalah orang-orang soleh yang pernah ikut dalam perang Badar. Sejak saat itu Rasulullah SAW melarang semua orang atau kaum muslimin untuk berbicara dengan kami bertiga. Rasanya tuh dunia udah sempit banget, nggak ada yang mau diajak bicara, diasingkan di negara sendiri, diasingkan di tempat sendiri, nggak ada mau ngomong. Ini 2 orang temannya, Murarah dan Hilal ini, dia berdiam diri di dalam rumah sambil beristighfar dan minta mohon ampun kepada Allah sambil menangis. Sedangkan Ka'ab bin Malik ini adalah orang yang usianya masih muda dibandingkan Murarah dan Hilal. Ka'ab bin Malik tetap keluar seperti aktivitas biasa. Tapi benar-benar Ka'ab bin Malik merasakan benar-benar orang gak mau diajak bicara. Ketika Ka'ab bin Malik ketemu orang, diajak ngomong, orang karena sudah dilarang sama Rasulullah,
jangan berbicara dengan 3 orang ini selama 50 hari. Jadi 50 hari, karena belum ada keputusan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi selama 50 hari ini belum ada keputusan. Selama 50 hari ini juga mereka bertiga ini diasingkan oleh orang-orang. Gak mau diajak ngomong. Ya Allah, gak ada dah, rasanya sempit dunia. Dan akhirnya Ka'ab bin Malik merasakan itu juga. Lalu Ka'ab bin Malik ingin menemui Rasulullah SAW. Dan dia berkata dalam hatinya, apakah Rasulullah SAW akan mendiamkan aku ketika aku mengucapkan salam kepadanya dan akan menggerakkan bibirnya menjawab salam? Akhirnya di sholat berjamaah bersama Rasul, sengaja nih Ka'ab bin Malik dekat sama Rasulullah. Nah, ketika lagi sholat berjamaah, ketika menghadap sholat, ini Rasulullah melihat Ka'ab bin Malik. Tapi ketika Ka'ab bin Malik melihat Rasulullah, Rasulullah menoleh, seakan-akan tidak melihat Ka'ab bin Malik. Dan ini terjadi berturut-turut hingga Ka'ab bin Malik mengerti akan hal ini. Ya udah, akhirnya Ka'ab bin Malik jalan lagi dan dia melompati pagar dan menemui saudara sepupunya yaitu Abu Qatadah. Lalu Ka'ab bin Malik menemui Abu Qatadah dengan mengucapkan salam, Assalamualaikum wahai Abu Qatadah. Demi Allah engkau mengetahui bahwa aku cinta kepada Allah dan Rasulnya. Akan tapi Abu Qatadah diam aja udah, nggak jawab, nggak ngomong, nggak apa diam. Kemudian diulangin lagi sama Ka'ab bin Malik pertanyaannya sama. Wahai Abu Qatadah, engkau tahu kan kalau aku mencintai Allah dan Rasulnya? Apa jawaban dari Abu Qatadah? Langsung pergi berpaling dari Ka'ab bin Malik. Di situ tuh Ka'ab bin Malik baru nyes hatinya, nangis tuh, nangis Ka'ab bin Malik. Ya Allah, belum ada pengampunan dosa. Itu berjalan selama 50 hari, bayangin tuh, dicuekin sama orang-orang yang ada di situ. Dan memang perintah Rasulullah SAW, karena belum ada keputusan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika Ka'ab bin Malik sedang berjalan-jalan di kota Madinah, ketemu nih sama seorang petani yang beragama Kristen. Dia menanyakan ke orang-orang, di mana Ka'ab bin Malik? Siapa itu Ka'ab bin Malik? Tolong kasih tahu Ka'ab bin Malik yang mana orangnya. Akhirnya orang-orang nggak ngomong juga, cuma nunjukin itu Ka'ab bin Malik, itu Ka'ab bin Malik pakai jari. Akhirnya petani yang beragama Kristen ini menemui Ka'ab bin Malik dan mengasih sepucuk surat. Dan diambil oleh Ka'ab bin Malik surat itu dan dibuka suratnya dan dibaca. Ternyata surat itu dari Raja Ghassan. Ketika dibaca, isi suratnya adalah, dibaca nih suratnya. Amma ba'du, kami mendengar bahwa temanmu Nabi Muhammad SAW telah mendiamkanmu, sedangkan Allah Subhanahu Wa Taala sendiri tidak pernah menjadikan untuk tinggal di tempat hina dan tersia-sia. Maka dari itu datanglah ke negeri kami pasti menolongmu. Saat membaca surat ini, Ka'ab bin Malik berpikir ini adalah ujian juga, cobaan juga. Maka surat itu dibakar di dapur oleh Ka'ab bin Malik. Selang 10 hari datang utusan Rasulullah SAW menemui Ka'ab bin Malik. Apa perkataan dari utusan Rasulullah SAW ini? Beliau berkata bahwasanya Rasulullah SAW memerintahkan untuk engkau tidak dekat-dekat dengan istrimu selama dalam pengasingan ini. Kaget nih Ka'ab bin Malik. Ya Allah, udah didiemin sama orang-orang, kemudian lagi ini gak boleh dekat-dekat sama istrinya. Kemudian Ka'ab bin Malik gak paham, ini gak boleh dekat-dekatnya gimana? Diceraikan atau bagaimana? Kemudian utusan itu bilang, cuman jangan dekat-dekat, bukan diceraikan tapi jangan dekat-dekat aja. Mungkin maksudnya nggak boleh bergaul kali dan nggak boleh ngobrol dan lain. Gue nggak boleh dekat-dekat. Dan ini bukan Ka'ab bin Malik aja yang mendapatkan perlakuan seperti ini. Ternyata dua temannya Murarah dan Hilal ini pun juga sama, tidak boleh dekat-dekat dengan istrinya. Lalu Ka'ab bin Malik berkata kepada istrinya, pulanglah engkau ke rumah orang tuamu, menetaplah di sana sampai ada ketetapan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ada sebuah cerita dari istri dari Hilal, yaitu temannya Ka'ab bin Malik yang mendapatkan hukuman sama dengan Ka'ab bin Malik. Ini menjumpai pada Rasulullah SAW. Istri Hilal ini keberatan dengan keputusan Rasulullah SAW ini dan meminta pertimbangan atau keringanan, karena Hilal ini sudah tua banget dan dia harus minta dilayanin. Dan dia bertanya bahwasanya Hilal ini udah gak ada gairah lagi, karena emang udah tua Hilal ini. Dan dia nggak ada keinginan dan gairah, tapi dia harus mendapatkan perlakuan atau pelayanan dari aku. Kemudian dilanjutkan oleh istrinya, apakah engkau keberatan jika aku melayaninya? Rasulullah menjawab, tidak. Aku cuma bilang jangan dekat-dekat. Ya udah silakan kalau melayani, boleh melayani, tapi jangan dekat-dekat. Jika memang dia tidak bergairah, ya udah nggak apa-apa, layanin. Tapi jangan dekat-dekat. Saat itulah berita itu pun sampai kepada keluarganya Ka'ab bin Malik. Beberapa keluarganya bilang, wahai Ka'ab bin Malik, mintalah izin juga
kepada Rasulullah SAW untuk istrimu, pasti diizinin juga sama seperti istrinya Hilal. Kata Ka'ab bin Malik, enggak, aku tidak akan minta izin kepada Rasulullah SAW sedangkan aku masih muda. Malu. Jadi Ka'ab bin Malik enggak mau. Malulah, dia masih muda meminta izin sama seperti istrinya Hilal. Karena beranggapan nih keluarganya bisa lah nego, bisa lah ngomong kepada Rasulullah SAW, pasti diizinin juga. Tapi Ka'ab bin Malik nggak mau, karena dia masih muda, masih bisa mampu. Setelah keputusan itu dilaluilah oleh Ka'ab bin Malik kehidupan berhari-hari 10 hari terakhir ini tanpa kehadiran istrinya. Maksudnya nggak ada istrinya, dilaluin dah tuh. Berat banget dah tuh. Kemudian genaplah sampai 50 hari. Ketika genap 50 hari, di bagian atas rumahku aku mendengar ada suara yang menyebut tentang masalah kami. Dan itu seakan-akan rasanya sempit dunia. Dan itu membuatku hatiku remuk resah. Ada apa ini yang terjadi? Kemudian tak lama kemudian aku dengar ada suara orang-orang teriak di Bukit Sal'i dan berkata, "Hai Ka'ab bin Malik, bergembiralah, taubatmu telah diterima." Kemudian saat itu juga setelah mendengar suara yang ada di bukit itu, saat itu juga Ka'ab bin Malik tersungkur, sujud dan menangis. Dan dia tahulah bahwasanya penyelesaiannya sudah selesai, hukumannya sudah selesai, dan tobatnya sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Lalu Rasulullah SAW memberitahu kepada kaum muslimin bahwasanya Allah yang Maha Agung telah menerima tobat kami bertiga. Pada saat itu Masya Allah, Rasulullah SAW menyambut kami semua dan orang-orang pun juga menyalami kami dan mengucapkan salam dan bergembira atas penantian yang panjang dan diterimanya taubat kami bertiga. Mereka ada yang datang berkuda, ada yang datang, semua pada mengucapin. Ketika Ka'ab bin Malik mendengar ada orang yang pertama nih mengucapkan selamat ya setelah diterima taubatnya dan lain-lain. Nah kan Ka'ab nanya, dari mana? Dari Rasulullah SAW tadi habis sholat subuh telah menjelaskan kepada kita semua kaum muslim bahwasanya kalian bertiga sudah diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada saya udah kayak orang lebaran, pada ngucapin selamat, pada salaman sama Ka'ab bin Malik dan Murarah dan Hilal semua. Selamat bergembira, ya Allah, ya Allah. Wah, luar biasa. Penantian panjang 50 hari, taubatnya diterima, diasingkan dulu. Dan ini enaknya hidup bersama Rasulullah SAW, kita itu benar-benar dipastikan bahwasanya taubat kita diterima oleh Allah SWT. Sedangkan kita sekarang tidak hidup bersama Rasulullah SAW, maka kita harus terus beristighfar di mana kita nggak tahu tuh yang mana yang kita terima taubat kita, ucapan kita, doa-doa kita dan mana-mana. Itu perbedaan ketika orang di masa Rasulullah SAW dan di masa tidak adanya Rasulullah SAW di zaman sekarang ini. Tapi kita juga banyak kelebihan juga ya. Demikianlah sepanjang perjalanan menuju Rasulullah SAW ke masjid, ini semua kaum muslimin mengucapkan selamat atas pengampunan Allah, wahai Ka'ab bin Malik. Wah, bergembira sampai dalam perjalanan. Akhirnya ditemui tuh. Dan ketika sampai di masjid untuk menemui Rasulullah sudah bersama dengan para sahabat muhajirinnya. Dan ketika sampai datang di pintu masjid, berdiri tuh Thalhah bin Ubaidillah dan berjabat tangan. Yang lainnya nggak berdiri, cuma Thalhah bin Ubaidillah. Makanya dari itu Ka'ab bin Malik ingat banget tuh sama Thalhah bin Ubaidillah. Tapi yang lain juga ngucapin selamat, tapi yang berdiri adalah Thalhah bin Ubaidillah. Tatkala Ka'ab bin Malik mengucapkan salam pada Rasulullah SAW, lalu Rasulullah SAW menyambutnya. Bergembiralah wahai Ka'ab, hari inilah hari yang paling baik bagimu, hari yang dimana seperti engkau dilahirkan oleh ibumu. Kemudian Ka'ab bertanya, wahai Rasulullah, apakah pengampunan ini darimu atau dari Allah SWT? Maka Rasulullah SAW menjawab, ini dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Luar biasa, Masya Allah. Dan Ka'ab bin Malik saat itu melihat wajahnya Rasulullah SAW dan menceritakan ketika Rasulullah SAW senang, itu wajahnya berseri-seri dan lebih indah daripada potongan rembulan. Jadi indah banget dilihatnya oleh Ka'ab bin Malik. Ketika Ka'ab bin Malik duduk berhadapan dengan Rasulullah SAW, kemudian Ka'ab bin Malik berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, sebagai ucapan rasa syukurku kepada Allah SWT dan memohon keridoannya, aku ingin menyumbangkan sebagian hartaku untukmu wahai Rasulullah. Kemudian apa jawaban daripada Rasulullah? Gak usah, jangan semuanya, itu lebih baik untukmu. Jadi jangan semuanya, jangan sampai sedekah semuanya yang sedekahin, maksudnya Rasulullah SAW. Takutnya ini Ka'ab bin Malik gak punya lagi persediaan. Kemudian Ka'ab bin Malik menjawab, ya Rasulullah, sesungguhnya aku masih punya sebagian tanah dari hasil rampasan perang di perang Khaybar. Kemudian diterimalah oleh Rasulullah SAW sebagian hartanya. Dan ini adalah bentuk rasa syukurku kepada Allah SWT atas diterimanya taubatku wahai Rasul.
Dan pada saat itu Ka'ab bin Malik menyatakan bahwasanya ia tidak akan lagi berbohong dan dia akan berkata jujur sampai akhir kematiannya. Dan pada saat itu Ka'ab bin Malik benar-benar hanya yang dikatakan adalah kejujuran, tulus dan berkata seperti itu. Kemudian Allah menurunkan ayat Al-Quran 117 dan 118 di surah Taubah. Jadi dikukuhkan nih kisah ini di surah Taubah. Sesungguhnya Allah telah benar-benar menerima taubat Nabi, sahabat-sahabat Muhajirin dan Ansor yang mengikuti Nabi berangkat ke Tabuk dalam masa kesulitan, mencari perlengkapan perang. Dan sesudah hati segolongan dari para sahabat tersebut hampir saja berpaling, yang diasingkan tuh sampai orang-orang yang nggak dijamin, saking berat dan payahnya, kemudian Allah menerima taubat mereka. Sungguhnya Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang terhadap mereka dan juga terhadap 3 orang, Ka'ab, Hilal, dan Murarah, yang ditangguhkan keputusan penerimaan taubat mereka. Masya Allah, luar biasa. Sahabat Jundu Channel dimanapun berada, mungkin itu saja yang bisa Anda sampaikan. Nanti kita akan lanjutkan di episode-episode berikutnya, cerita-cerita yang lebih seru dan lebih dahsyat tentunya, hal-hal yang baru yang belum kita ketahui, dan ini menambah cita kita kepada baginda Nabi besar kita Muhammad SAW. Mudah-mudahan cerita ini bermanfaat buat sahabat Jundu dimanapun berada. Ambil hikmahnya, ambil keteladannya, dan ambil semuanya yang manfaat dari kisah ini. Ana Robi, salam Jundu Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.